pendiri Partai Umat, Amin Rais, sore tadi menemui pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Syihab, di kediamannya di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, jadi menurut saya itu kalau memang Pak Jokowi tidak punya kompetensi, dia resign. Ya, jadi biar MPR mengambil alih bagaimana caranya. Tapi saya kira dia bermartabat, jadi sudah berusaha segala macam. Tapi keadaan malah makin buruk. Tapi kalau mau maju lagi terus monggo. Semua harus ada perubahan. Separuh dunia ini memang tidak pantas. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Dari Sabang sampai Merauke kita turun ke jalan, lengserkan siapapun presiden yang lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan. Presiden baru dilantik 20 Oktober. Dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Limcat Presiden, Presiden bebek lumpuh. Omongan Amin ini tidak diridhoi Allah, karena dia bilang Allah akan menurunkan, ternyata Allah tidak menurunkan. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Berlebihan lah menurut saya, masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi nggak penting itu. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu, mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Itu selalu begitu. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari Pilpres curang dan zalim. Berdasarkan 13 prestasi negatif Pak Jokowi, kemunduran sistematik dan konsisten di 13 kehidupan bangsa seperti terdahulu, maka saya ajukan dua opsi pilihan buat Pak Jokowi. Pertama, turun, resign secara sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kayak Pak Amin Rais, ngomongnya kayak comberan. Hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini. Disertai tentu dengan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, karena Pak Jokowi telah berusaha sekuat kemampuan, ya, namun tidak berhasil. Sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya. Jadi sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Rizik Syihab sudah pulang. Tanpa mengkarantina diri sendiri, ia langsung menerima tamu dan mendapat kunjungan mulai dari pejabat hingga politisi. Sejumlah tokoh telah bertemu dengan Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta, termasuk juga politisi senior Amin Rais yang bertandang ke kediaman Rizik Syihab. Dari pantauan di lokasi pada Rabu 11 November 2020, Amin tiba di kawasan kediaman Rizik sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Amin datang dengan menaiki mobil sedan berwarna hitam. Amin tampak mengenakan batik bercorak putih. Tanpa berbicara sepatah kata pun,
Amin langsung berjalan kaki masuk ke rumah Rizik Syihab. Selain Amin, ada tokoh lain yang juga telah menemui Rizik Syihab. Dua tokoh tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Politisi senior Amin Rais dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Marwan Batubara datang ke Petamburan untuk menemui pentolan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab. Lantas, apa yang mereka bicarakan? Marwan menjelaskan tidak ada pembicaraan khusus antara Amin dan Rizik. Menurut dia, Amin datang ke Petamburan hanya untuk menyambut Rizik. Jadi lebih pada wejangan dari Habibnya aja sebetulnya. Seperti apa tuh Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya intinya untuk supaya kita juga sama seperti yang selama ini disuarakan, yaitu bagaimana revolusi mental itu bisa atau akhlak ya yang disebut sama Habib itu bisa terus berlanjut. Dan ini kan bukan untuk kita tapi juga untuk yang berkuasa supaya kembali kepada jalan yang benar. Menurut Marwan, Rizik juga didatangi oleh banyak ulama dari daerah. Rizik pun lanjut dia memberikan banyak wejangan. Pertemuan Amin dengan Rizik tak berlangsung lama. Amin tiba di kawasan kediaman Rizik sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat dan kemudian meninggalkan kawasan rumah Rizik pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Pada saat di kawasan Petamburan, Amin tak berkomentar mengenai kedatangannya. Sikap tersebut juga ditunjukkan saat dia meninggalkan kawasan rumah Rizik. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Marwan Batubara mengunjungi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik disebutnya punya keinginan untuk bergabung dengan KAMI. Tidak menutup kemungkinan Rizik bergabung ke KAMI. Tapi saya kira kita belum bicara sampai ke sana. Intinya bahwa Habib itu mendorong mana partai-partai yang punya aspirasi sama dengan Habib atau dengan mayoritas orang yang merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di pemerintahan ini, yaitu otomatis akan bergabung, ujar Marwan di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu 11 November 2020. Marwan belum bisa memastikan apakah Rizik Syihab akan bergabung dengan KAMI atau tidak. Dia hanya mengatakan Rizik akan otomatis bergabung ke KAMI bila memiliki satu aspirasi yang sama. Tapi sepanjang itu aspirasinya sama untuk menegakkan kebenaran, menumpangkan kezaliman, itu otomatis Rizik akan bergabung dengan KAMI dalam arti satu barisan, terangnya. Jadi kita juga bukan bicara yang sifatnya anarkis ya. Kita bicara soal perbaikan negara. Pemerintahan secara umum ke depan itu harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Dan sebaliknya, kita karena memang satu aspirasi, itu otomatis tergabung ke dalam aspirasi ini dan kita lebih pada gerakan moral begitu, tutur Marwan. Seperti diketahui, setidaknya ada 3 tokoh yang telah menemui Rizik Syihab. 3 tokoh tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain, dan politikus senior Amin Rais. Pertemuan Habib Rizik dengan Anies dan Zulkarnain berlangsung kemarin. Zulkarnain adalah pihak yang mengungkapkan momen pertemuan Rizik dengan Anies. Sedangkan pertemuan Amin Rais dan Rizik terjadi siang kemarin. Namun Amin tak mengucapkan sepatah kata pun saat datang maupun pergi ke kediaman Rizik. Jadi apakah Rizik akan bergabung dengan Partai Umat atau Partai Masyumi Ribon, ataukah akan bergabung dengan KAMI? Atau mungkin Rizik masih ingin menjadi gelandangan di jalanan yang tetap koar-koar di jalanan menggunakan massa. Padahal sebelumnya Profesor Jimli Asidik sudah memberikan wejangan kepada Rizik untuk bergabung kepada partai. Ia meminta Rizik berjuang secara resmi, jangan terus-terusan mobilisasi massa di jalanan, karena ia menilai banyak mudaratnya. Berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan mobilisasi massa di jalanan, banyak mudaratnya, tulis Profesor Jimli di akun Twitternya. Ia juga menyarankan Rizik harus bersatu dalam perbedaan agar parpol terkonsolidasi. Profesor Jimli juga meminta setibanya Rizik di Indonesia, Rizik
bisa mengurangi ego dan sifat ananiahnya agar mewujudkan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hayo kurangi ego, ananiah, buka ruang musyawarah saling dengar untuk berjuang resmi secara lembaga dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mari kita lihat saja, apakah ia akan bergabung atau tetap berada di jalanan seperti gelandangan politik. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengkal tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman.